Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini saya akan lakukan perbaikan untuk Vario 125 LED. Jadi untuk kendaraan saya ini memang terlihat normal ya, tidak ada suara-suara aneh di mesin, tidak ngebul juga. Tetapi untuk kendaraan saya ini ketika saya pakai terus, untuk oli mesinnya ini sudah mulai berkurang banyak ya. Ya maklum ya, untuk kendaraan ini jarak tempuhnya sudah sangat tinggi, sudah pernah muter sekali, balik ke nol ya. Dan sekarang ini sudah mencapai 50 ribuan lagi. Di umur kilometer yang sudah panjang seperti itu sudah wajar ya untuk kendaraan itu pasti akan ada ausnya karena untuk seher itu kan bergesekan setiap hari ya. Jadi kemungkinan untuk aus pasti ada. Saya menduga untuk kendaraan saya ini memang kerusakan itu pada ring seher ataupun liner yang sudah mulai agak oblak ataupun juga karena seal klep yang mungkin sudah keras ataupun sudah aus ya. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan bongkar saja karena saya juga nggak bisa menduga-duga, karena untuk kendaraan permasalahan seperti ini memang kita harus bongkar ya, tidak bisa kita angan-angan seperti ini, seperti itu, tidak bisa. Jadi kita akan pastikan lagi, kita akan pastikan sendiri, kita akan bongkar apa yang menjadi masalahnya. Oh ya, tapi untuk video kali ini nanti mungkin pencahayaannya kurang bagus ya, karena, cuacanya itu hujan terus, jadi pencahayaannya memang kurang. Jadi mungkin harap dimaklumin saja ya. Saksikan terus videonya, jangan lupa bantu subscribe-nya biar channel ini berkembang. Terima kasih. Jadi langkah yang pertama akan kita lakukan adalah membuka untuk water pumpnya ini. Yang atas ini ada dua baut yang harus kita lepas menggunakan kunci ukuran 8. Dua-duanya kita akan lepas sampai benar-benar terlepas. Kalau misalkan dua baut di atas sudah terlepas, kita beralih ke yang bawah water pumpnya ini ya. Ada 3 baut harus kita lepas. Jadi memang untuk kendaraan ini belum pernah sama sekali turun mesin ya. Jadi kalian bisa dengar untuk pembukaan bautnya sangat renyah sekali suaranya sampai klik gitu ya. Itu tandanya sudah terbuka dengan baik. Dan yang satu ini kita juga akan lepas. 3 baut itu kita akan lepas menggunakan kunci ukuran 10. Memang paling mudah pakai kunci T seperti ini ya. Lebih enak untuk membuka bautnya. Setelah itu kita akan lepas. Nah ini bagian yang memang agak sulit. Untuk yang atas ini kita sedikit congkel tapi hati-hati ya karena untuk bahannya ini bukan aluminium. Selanjutnya untuk bagian water pumpnya kita akan congkel 3 bagian ini, atas, tengah, dan bawah seperti ini pelan-pelan saja. Dan kita butuh kesabaran. Ini saya akan sedikit skip ya karena memang waktunya agak lama. Dan ini sudah agak renggang tapi obengnya kurang enak ya. Jadi saya gunakan linggis seperti ini sambil digerak-gerakkan seperti ini untuk melepasnya. 3 bagian atas, tengah, dan bawah kita akan geser-geser sedikit-sedikit saja dan berhati-hati ya. Oh ya, untuk pemasangan ini nanti kan di water pump baik atas maupun bawah itu ada seal o-ring tuh ya, o-ring karet ya. Itu nanti sebaiknya kalian ganti saja semuanya biar tidak ada kebocoran. Oh ya, coba perhatikan untuk water pumpnya ini ada asnya kecil ini ya, melintang itu ya. Jadi nanti posisinya ketika masang jangan sampai salah, itu nempel ke noken as ya. Sebelumnya kita akan topkan dulu untuk kendaraannya. Biasanya sih springnya ngadap depan ini sudah top ya, atau kalian bisa patokkan pakai magnet ini ada garis. Dan posisikan seperti ini terus diluruskan ya dengan ini. Kalau sudah seperti ini sudah top TMA ya. Jadi shaker itu berada di atas. Dan untuk bagian depannya kalian ingat-ingat seperti ini untuk gigi sentriknya seperti ini ya. Ini sudah lurus. Dan ini posisi untuk coakan yang untuk water pump tadi masuk situ ya. Selanjutnya kita akan lepas untuk cover headnya. Ini ada 4 baut dan untuk bagian ini nanti juga kita akan lepas. Karena kita akan lepas untuk bagian shakernya juga. Kita akan lepas menggunakan kunci ukuran 10. Jadi empat-empatnya ini kunci 10 ya. Kita akan lepas. Suaranya mantap ya. Suara klik itu. Kalau mendengar suara klik seperti itu, suaranya di hati itu ayam sekali ya. Karena sudah bisa terbuka. Oh ya, kalian sediakan kopi ya biar nanti
bisa nonton video ini karena videonya ini nanti durasinya akan lama. Saya akan buka dulu untuk bautnya ini ya. Dan selanjutnya kita akan lepas sedikit, kita pukul-pukul menggunakan kayu seperti ini, pelan-pelan saja tapi pasti, atas bawah seperti ini. Kemudian kita akan tarik seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini sudah terlepas, dan untuk karet-karet ini memang sudah keras, nanti kita wajib ganti biar tidak ada rembesan. Dan coba perhatikan itu seperti ada tambang emas ya. Ya nggak apa-apa ya, tapi masih oke. Ini untuk mesinnya kategori lumayan bersih ya. Untuk mengecek top TMA juga bisa kalian cek sentuh di bagian klep-klepnya ini atau rocker armnya ini ya. Platoknya ini kalau misalkan bisa gerak-gerak, tandanya sudah top TMA. Selanjutnya kita akan buka untuk tensioner ini ya. Ini biasanya sulit sekali karena belum pernah dibuka. Ini menggunakan obeng PH2 yang besar ya. Kemudian untuk tensionernya ini kita akan rapatkan saja dulu. Kita pakai obeng main seperti ini dan kita putar. Biarkan sampai mentok ya. Nah seperti ini. Kemudian kita akan lepas untuk tensionernya menggunakan kunci ukuran 10. Nah seperti ini ya, ini lepas. Oh iya, saya kelupaan. Lebih baik kita kendorkan dulu untuk baut gigi sentriknya ya. Jadi menggunakan kunci L ukuran 4 mili ya. Seperti ini. Kita akan lepas, kendorkan dulu biar nanti lebih mudah untuk melepasnya. Saya akan lepas dulu ya. Kalau misalkan magnetnya gerak, kalian sambil pegangin magnetnya. Waduh, ini pasti berdarah ini. Jariku kelingking kena benturan nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan membukanya dan sambil berhati-hati juga ya. Ini untuk jari kelingkingku malah berdarah sedikit ini. Ini sambil kita pegangin untuk magnetnya, kita kendorkan. Suaranya sudah klik ya, sudah kendor semua untuk bautnya. Kalian bebas mau lepas bagian ini dulu, dilepas boleh sih. Tapi saya tak lepas untuk ini dulu aja untuk tensionernya ya. Ini menggunakan kunci 10 tadi. Kita akan lepas dulu untuk tensionernya. Setelah dua bautnya itu terlepas, kita akan tarik saja seperti ini. Nah terlihat seperti tambang emas juga ya, warnanya kuning. Tapi tidak masalah, kita akan coba. Oh ya, untuk bagian tadi ada o-ring karetnya ya, jangan sampai lupa nanti ketika masang. Kita akan coba untuk tonjokannya ini apakah masih bagus atau tidak. Sepertinya masih bagus ya, ini masih bekerja sesuai sebagaimana fungsinya ya, ini masih keras juga. Selanjutnya kita akan lepas untuk bagian ini ya, packing sengnya ini ya. Ini ada packing seperti ini biar nanti tidak hilang. Selanjutnya kita akan lepas untuk gigi sentriknya ini. Kendorkan semua. Ini tadi menggunakan kunci L ukuran 4 mili ya. Setelah itu tinggal ditarik saja untuk gigi sentriknya seperti ini. Nah ini saya keluarkan dulu karena memang posisinya agak sedikit ribet. Nah seperti ini sudah terlepas ya. Kuning sekali warnanya. Selanjutnya kita akan lepas untuk headnya. Kita akan lepas 4 mur ini dan juga 2 baut panjang ini ya. Untuk yang ini kita gunakan kunci ukuran 10. Ini ada 2 yang terlihat di luar tadi ya. Ini ada 2 baut yang harus kita lepas. Baut panjang ya ini ya. Nah seperti ini. Setelah itu kita akan lepas untuk 4 baut mur ini ya. Ini menggunakan kunci ukuran 14. Kita akan kendorkan semua, menyilang saja. Suaranya mantap lor. Suaranya krik kriuk 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 kayak kerupuk ya suaranya ya.
Nah, ini saya akan lepas dulu untuk 4 murnya ini sampai terlepas ya. Ini nanti videonya saya akan percepat biar durasinya tidak terlalu lama. Ini aja durasinya sangat lama sekali ya. Jadi memang lebih baik saya percepat saja bagian yang seperti ini. Ingat ya, untuk nanti ada 4 ring dan ada 4 mur yang harus kita pasang. Setelah itu tinggal kita tarik saja untuk headnya seperti ini, sangat mudah sekali. Ini kita gerak-gerakan, kita akan geser-geser, goyang-goyangkan biar lebih mudah ngangkatnya. Kalau misalkan ngelepasnya ini sulit, kalian bisa ketok menggunakan palu kayu ya, ataupun kayu seperti tadi bisa sih. Nih coba perhatikan, ini selalu pakai pertalit ya, hasilnya seperti ini. Tapi menurutku juga tidak begitu parah ya. Ini untuk pistonnya yang kotor yang bagian tengah saja ini. Ini kita akan lihat ya nanti apakah. Oh ya, ini kita lepas dulu untuk lidah tensionernya itu. Kemudian untuk bagian ini kita akan lepas. Sepertinya memang benar ini untuk linernya ini memang sudah mulai terkikis ya. Jadi sudah mulai oblak untuk pistonnya. Ntar ini saya akan cari wadah dulu, nih ada oli yang menetes ini. Kalau sudah seperti ini tinggal tarik saja, sangat mudah ya. Ini kebetulan untuk Vario ini bisa di quarter ya, bisa oversize. Beda dengan Yamaha ya, biasanya mereka itu di hasil. Jadi kalau ganti ya harus satu set seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lepas pistonnya, tapi alangkah baiknya kita akan tutupi bagian ini dengan kain. Takutnya nanti untuk pengancing pen pistonnya itu nanti masuk. Kalau misalkan sampai loncat masuk ke mesin kan juga repot ya. Jadi perlu kita gunakan kain seperti ini. Kain atau plastik juga bisa sih, yang penting menutupi biar nanti tidak ada benda yang masuk. Nah, ini saya akan lepas dulu, ini sedikit agak sulit ya untuk lepasnya. Nah, ini sudah ini loncat nih. Bentar, ini saya cari dulu mana ya tadi. Ini dia. Nah, seperti ini untuk pengancing pistonnya biar tidak bisa lepas. Setelah itu tinggal kita dorong saja untuk pen pistonnya ini, sangat mudah ya. Sebentar ya, ini kok kenapa kok agak berat ya. Kalau misalkan sampai ngancing ini agak repot ini nanti. Wah benar, ini agak sulit ini untuk melepasnya. Seharusnya ini kalau yang normal itu biasanya ini ya lancar ya. Waduh benar, ini agak seret ini. Saya akan skip saja untuk videonya ya. Saya akan berhati-hati dulu karena melepas ini tidak boleh digedor-gedor ya. Kalau digedor-gedor nanti rusak stang sekernya. Nah, ini sudah terlepas untuk pistonnya, kondisinya seperti ini. Jadi untuk melepasnya tadi memang membutuhkan effort yang lebih ya. Saya perlu kehati-hatian. Dan untuk kondisi pistonnya sebenarnya belum ada baret ya, cuma memang kotor. Dan untuk bagian lenternya ini juga sebenarnya tidak ada baret. Tapi kalau saya raba-raba seperti ini halus ya Mas Yan ya. Cuma sepertinya sudah mulai terkikis sedikit. Agak tergerus sedikit ya. Nanti saya akan konsultasi dengan tukang quarternya. Kalau misalkan oversize 25 mampu ya 25 saja. Tapi kalau misalkan tidak mampu ya 50 nanti untuk oversize nya. Tapi kayaknya sih 25 saja ini mampu ini untuk oversize nya. Karena tidak begitu parah ya. Oh ya, untuk bagian ini nanti juga akan saya ganti. Ini ada packing yang berbentuk seng ya. Ini nanti diganti saja biar maksimal. Nah, ini setelah pistonnya saya bersihkan seperti ini ya. Ini saya akan tunjukkan memang benar ini untuk pistonnya memang sudah lobok ya, atau linernya sudah lobok ini. Coba perhatikan. Nah, ini bisa langsung jatuh seperti ini. Tandanya memang sudah agak oblak ya. Ngecek yang lainnya kalian gerak-gerakan ya untuk bagian yang ada coakannya itu naik turun seperti ini. Ini kalau misalkan sudah agak longgar, ada celah goyang itu memang harus kita oversize ya. Nih saya akan ketok-ketok, coba dengarkan. Nah, posisi ngedoknya bagian sejajar dengan yang ada coakannya ya. Piston yang ada coakannya itu. Karena piston itu kan tidak bulat 100% ya. Jadi yang perlu diketok itu yang
sejajar dengan coakan klep itu ya. Kita akan beralih ke bagian head. Ini ada bagian yaitu packing shank, kita nanti akan ganti dengan yang original karena untuk yang original itu bahannya bagus dan tebal ya. Selanjutnya kita akan bersihkan untuk bagian klep-klepnya itu, nanti ini terlihat kotor sekali. Kita akan cek apakah ini sudah ada bocor kompresi ya. Caranya kita akan masukkan bensin seperti ini. Ini sebenarnya cara simpelnya ya, kita masukkan bensin. Kalau misalkan bensinnya itu keluar dari celah klep, tandanya sudah mulai ada kebocoran kompresi ya. Nah ini sepertinya yang X ini belum ada kebocoran. Kita akan beralih ke bagian klep yang in, kita coba masukkan apakah ada kebocoran atau tidak. Tapi lebih baik memang kita tetap perlu skor ya, sudah bongkar ya. Lebih maksimal kita harus skor ya. Nah ini kita coba perhatikan, ini ada rembesan kecil seperti ini, tandanya sudah ada sedikit kebocoran kompresi. Jadi memang perlu ya bongkar seperti ini, kita skir klep itu perlu, daripada nanti bekerja dua kali, lebih baik sekalian bongkar sekalian kita lakukan skir klep juga. Ini kita akan lepas untuk bagian rocker armnya atau templarnya ya. Ini tinggal kita lepas bautnya menggunakan kunci 8 dan kita dorong seperti ini saja. Ini untuk bagian asnya juga masih bagus ya. Dan untuk bagian yang terpenting ini, kalian perhatikan bagian rocker arm ini ada tanda I ya. Ini berarti untuk rocker arm yang in, klep in ya. Jadi ada dua bagian, in dan X itu beda. Jangan sampai keliru nanti ketika memasangnya. Karena di yang satunya juga ada kodenya. Kodenya biasanya tulisannya E ya, X. Kalau misalkan klep X itu mudahnya itu yang bagian sejajar dengan knalpot ya. Ya ini E. Ini X sejajar dengan knalpot. Kalau yang in itu sejajar dengan intake-nya. Gitu aja simpelnya. Selanjutnya kita akan cek sekalian untuk noken asnya, kita bongkar dan cek sekalian ya. Kita lepas menggunakan kunci ukuran 10 seperti ini. Cara ngelepasnya kita overlapkan dulu untuk noken asnya. Jadi itu kan noken ada tonjolan di atas ya. Nah ini tonjolan seperti ini kita balik ke arah bawah seperti ini, baru ditarik. Kalau misalkan tidak dibalik seperti ini, tidak akan bisa keluar untuk noken asnya. Sepertinya sih untuk noken asnya ini masih bagus ya, tapi alangkah baiknya kita cek dulu, kita lepas dan kita amati apakah masih bagus atau tidak. Nah benar, ini masih bagus dan masih bagus ya. Ini untuk kilometer 150.000 ini masih bagus sekali. Selanjutnya kita akan lepas untuk para klepnya. Caranya mudah, tinggal kalian dorong saja menggunakan alat seperti ini sampai kuku klepnya ini terlepas ya. Mudah sekali cara melepasnya. Dan yang perlu kalian ingat-ingat juga untuk per klepnya itu jangan sampai kebalik nanti ketika masang. Nah ini ya, ini untuk kuku klepnya itu ada dua seperti ini, nanti menjepit ujung batang klepnya itu. Kalau sudah seperti ini tinggal kita lepas saja untuk klepnya, dan sealnya kita nanti akan ganti juga. Nah ini klepnya dua-duanya saya lepas ya, dan ini untuk seal klepnya memang benar ini sudah keras sekali. Oh ya, sebelumnya kalian cek juga untuk botolan klepnya, masukkan seperti ini dan goyang-goyang. Kalau misalkan sudah goyang, kalian wajib ganti untuk botolan klepnya. Tapi karena ini masih bagus, jadi tidak diganti. Yang satunya juga saya akan cek apakah masih bagus atau tidak. Dan ternyata masih bagus semuanya untuk botolan klepnya. Jadi tinggal kita ganti seal klepnya dan kita sekur klepnya saja untuk bagian ini. Cara ngelepas seal klepnya itu juga mudah, tinggal tarik pakai tang seperti ini saja. Tarik saja seperti ini. Nah ini mudah, ini sudah terlepas untuk seal klepnya. Ini memang sudah keras sekali ya. Jadi ini juga bisa membuat oli mesin itu berkurang. Karena oli masuk ke dalam ruang bakar lewat sealnya ini. Selanjutnya kita akan skir klep. Caranya seperti ini. Ini kalian lakukan saja terus menerus ya. Ini saya skip saja karena waktunya sangat lama. Dan jangan lupa gunakan amplas yang pasta ya untuk skor ini. Tapi ingat ya, jangan sampai masuk ke botolan klepnya untuk pasta skornya itu. Selanjutnya kita akan ganti seal klepnya menggunakan spare part Suzuki ini ya. Ini menurutku seal klep yang bagus sekali. Saya nggak tahu ini punya Suzuki apa, kayaknya sih Smash kalau nggak Shogun ya.
Intinya sama saja untuk Suzuki ini dipakai untuk Vario, dan menurutku malah lumayan lebih bagus ya. Ini opini saja sih, tapi memang ini sudah teruji bagus sekali untuk selek wrapnya. Cara pasangnya simple, cuma gini aja, kasih oli dikit terus dimasukkan ke botolan klepnya ini. Sedikit saja untuk olinya, yang penting untuk melumasi biar lebih mudah. Nah ini ya, ini tinggal ditekan saja seperti ini, sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan pasang untuk klepnya ini, tapi kita akan kasih oli dulu seperti ini biar ketika kita masukkan untuk batang klepnya itu tidak merusak seal yang baru ini. Nah seperti ini kita masukkan sambil kita putar-putar pelan-pelan saja. Ini sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk per dan kuku klepnya. Coba perhatikan untuk bagian per ini kan ada dua bagian ya, yang rapat dan yang renggang. Yang ini yang rapat posisinya itu ada di bawah, dan yang renggang ini posisinya di atas. Yang renggang di atas dan yang rapat di bawah ya. Nah seperti ini, jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti suaranya bisa berisik dan membuat noken as tidak awet. Cara pasangnya sangat mudah. Bagian bawah klepnya itu diganjal pakai kain, kemudian kita masukkan untuk kuku klepnya seperti ini, kemudian ditekan. Kalau misalkan ditekan pakai tangan saja kuat ya silahkan coba saja. Ini saya mau coba dulu tekan pakai tangan seperti ini ya, apakah kuat. Dan ternyata berat sekali lor. Jadi kita perlu menggunakan alat ini ya, dan kita gunakan ban bekas seperti ini, dan kita tusuk dorong menggunakan kunci shock seperti ini. Ingat ya, di bawah kita ganjal pakai kain untuk klepnya, dan yang atas kita dorong seperti ini. Sudah terpasang dengan baik, cuma sesimpel itu saja cara masangnya. Untuk memastikan baik dan tidaknya kita ketok bagian ini menggunakan ini ya, ini kayu seperti ini, dan ini sudah memang terpasang dengan baik ya untuk klepnya. Dan yang satunya saya skip saja ya karena caranya sama saja. Selanjutnya kita pasang untuk noken asnya. Cara masangnya juga sangat mudah. Ini tonjolan ini berada di posisi bawah seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Nah seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Dorong sampai masuk ke bagian alur dudukannya seperti ini. Nah ini sudah terpasang, dan kita coba putar-putar seperti ini sudah berputar dengan lancar. Kemudian kita akan pasang untuk baut penguncinya ini kita akan kencangkan menggunakan kunci ukuran 10 ya. Jadi ingat, pastikan untuk bagian ini terpasang ya, biar noken asnya tidak lari ke sana dan kemari. Selanjutnya kita pasang untuk rocker armnya. Ingat ya, ini bagian E berarti X, dan ini bagian I ini in ya, jangan sampai terbalik ya. Untuk ini kan knalpot ya, ini knalpot berarti ini jalur X, pakai rocker arm yang ada tulisan E nya seperti ini. Tinggal pasang seperti ini saja, mudah. Nah ini E dipasang sejajar dengan output daripada knalpot ya. Kemudian tinggal pasang untuk asnya seperti ini. Lubang bautnya dipaskan ke dudukannya ini ya. Kemudian tinggal dibautkan kunci 8-nya. Nah ini kunci 8 ya, kita mengencangkannya. Dan untuk yang satunya juga sama, kita perhatikan berarti tinggal yang in. Caranya kita pasang juga untuk rocker arm yang innya ini ya, yang ada tulisan I tadi dipasang di klep in. Setelah itu tinggal pasang untuk asnya, caranya sama. Ini I sudah iya ini ya, ini coba perhatikan, ini I berarti in, sejajar dengan intake-nya. Pasang seperti ini, pasang untuk asnya. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik tidak akan bisa dibaut nanti. Nah ini sudah pas, tinggal dibautkan bautnya ini pakai kunci ukuran 8. Pastikan untuk dua baut ini kencang ya.
Dan untuk bagian ini sudah saya quarterkan, bisa oversize 25, tapi saya pakai NPP. Gak apa-apa, ini NPP menurut saya sudah bagus ya. Dan pastikan untuk bagian ini karena ini radiator harus rata ya. Ini coba perhatikan, untuk memasang piston ini saya selalu mengamplas bagian piston ini yang agak-agak kasar ini ya. Ini saya amplas halus ya, ini biar tidak tajam, ini saya amplas sampai halus seperti ini. Ini cara saya ya. Untuk yang lain saya juga nggak tahu karena orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Kalau menurut saya bagian yang kasar seperti ini lebih baik saya amplas halus ya. Karena kalau habis di quarter itu kadang-kadang masih agak seret, jadi meminimalisir untuk gesekannya. Jadi ini sudah halus seperti ini. Dan untuk paket daripada NPP ini seperti biasa ya, ini ringnya ini masih buatan Japan ya. Kalau untuk pistonnya sih kayaknya dari Cina ini, tapi nggak apa-apa sih, menurutku juga bagus untuk kualitasnya. Ini ya, ini 25. Cara pasang untuk ring shakernya juga sangat mudah. Ini ada ring bilas seperti ini, nanti 3 bagian ini satu bagian ya, seperti ini menghimpit. Dan yang warnanya hitam ini nanti ada di nomor 2, dan yang coklat ini nanti di ring pertama. Untuk yang ada tulisannya ini nanti menghadap ke atas, tapi untuk yang coklat ini tidak ada tulisannya ya. Jadi saya patokannya ini ada bagian yang agak cekung dan ini rata ya. Saya akan gunakan yang agak cekung ini menghadap ke atas. Nah, ini nanti ke atas seperti ini ya. Terus kemudian yang hitam tadi, kemudian ring bilas. Cara pasangnya sebenarnya banyak ini ya, teori ya. Kalau saya sih yang penting untuk bagian sambungannya tidak ketemu. Ini yang satu di sini, yang satu di sini. Intinya lebih baik memang menyilang ya. Ini tidak ketemu. Kalau misalkan sudah tidak ketemu ini berarti sudah benar. Karena untuk pengalaman sebelumnya ya tidak ada masalah sih, gunakan cara seperti itu. Intinya tidak bertemu antar atau sejajar antar sambungannya. Selanjutnya kita akan cek untuk pen pistonnya ini, seharusnya memang seperti ini ya, lancar untuk masukinnya. Dan kita akan pasang untuk klip pengancingnya satu bagian dulu. Ini saya akan pasang dulu untuk klip pengancingnya ini. Setelah itu kita akan pasang di bagian ini. Kita nanti akan ganti bagian packingnya, yang bawah kita pakai original juga. Ini yang berbentuk seng ya. Kalau misalkan yang kertas juga bisa ya, biasanya pakai Fuboru ya. Ini juga yang ori ya. Saya lebih suka ori karena bahannya lebih tebal ya. Ingat, ini ada 2 pin dowel, ini jangan sampai ketinggalan. Biar nanti presisi ya. Nah, seperti ini masangnya sangat mudah sekali. Kemudian untuk rantai keteknya kita masukkan seperti ini, dan ini, oh ya, ini untuk pistonnya, stang pistonnya ini belum masuk ini. Sebentar. Saya akan benarkan dulu. Nah, seperti ini posisinya, kita paskan ke pin dowelnya ya. Ya, itu gunanya pin dowel biar presisi seperti ini juga salah satunya. Kemudian untuk ini shakernya kita akan pasang. Arahnya jangan sampai keliru ya untuk piston ini. Jadi kalau untuk Vario ini kan ada tulisan in ya. Jadi untuk posisi yang ada tulisan in-nya kita akan posisikan di atas. Tapi sebelumnya kita akan tutupi dulu lubangnya ini biar nanti tidak ada objek yang masuk ke dalam. Setelah itu kita akan leleti untuk stang pistonnya ini dengan oli ya, biar nanti ketika masukin pennya lebih mudah. Posisi pemasangan piston Vario 125 itu seperti ini, ada tulisan in nanti di atas, dan yang tulisan KWN itu ada di bawah. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kita posisikan seperti semula saja. Setelah itu tinggal kita masukkan untuk pen pistonnya seperti ini, dan kita kancing menggunakan pengancingnya. Jangan sampai kelupaan memasang bagian ini ya, karena akan berakibat fatal sekali. Nah, ini kecil-kecil tapi membuat fatal kalau tidak dipasang. Nah, untuk pen pengancingnya ini akan saya pasang dulu menggunakan tang seperti ini ya, sampai
benar-benar masuk ke alurnya, sehingga untuk pennya tidak bisa lepas. Langkah selanjutnya kita akan ambil dulu untuk bagian kainnya ini ya. Kemudian kita akan pasang untuk bagian linernya tadi. Tapi sebelumnya kalian cek dulu apakah sambungan daripada ring cycle-nya tadi geser atau tidak. Kalau misalkan geser, kalian benahi dulu ke posisi yang benar. Selanjutnya kita akan leleti bagian ini menggunakan oli seperti ini ya, biar nanti masukinya lebih mudah. Ini juga kita akan leleti karena ini baru ya, masih presisi, jadi mungkin nanti memasukinya sedikit lebih sulit ya. Tapi bisa sih, kita perlu ketelitian dan kesabaran ketika memasukkannya. Nah, ini kita akan ratakan dulu seperti ini dan seterusnya kita masukkan di sini. Ingat ya, ini kalau misalkan ada pin dowel kalian harus pasang ya untuk pin dowelnya. Tidak boleh ketinggalan untuk pin dowelnya. Selanjutnya ini kita akan masukkan, nanti untuk rantai ketingnya kita masukkan juga. Tapi sebelumnya kita akan masukkan yang terpenting adalah bagian pistonnya seperti ini. Ini kita akan masukkan perlahan-lahan saja karena itu kan ada bagian ring shaker yang melebar ya. Jadi perlu kita rapatkan biar bisa masuk. Nah, ini kita akan masukkan perlahan-lahan seperti ini. Untuk ring shakernya kita akan rapatkan bisa menggunakan kuku seperti ini atau menggunakan obeng seperti ini. Tapi pelan-pelan ya, jangan dipaksa biar tidak ada beretan. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita masukkan saja semua untuk ring shakernya. Ini saya akan skip saja ya, karena yang bawah ini sepertinya agak sulit untuk memasukkannya. Nah, ini sebentar, ini saya akan skip dulu biar tidak kelamaan durasinya. Nah, setelah terpasang seperti ini, kalian pasang untuk packing seknya ini ya. Ini kalian bisa pakai lem atau tidak. Tapi kalau saya sih pakai lem sedikit-sedikit seperti ini ya. Jadi lemnya tipis-tipis saja, ditotol-totol seperti ini menggunakan lem Tribon Hitam yang RTV silikon ya. Ini tahan panas, jangan terlalu tebal, ditotol-totol saja tipis sekali. Ini videonya akan saya skip ya biar tidak kelamaan durasinya. Intinya semua bagian ditotol-totol tipis sekali menggunakan lem Tribon ini. Saya skip ya videonya. Kemudian untuk bagian headnya ini sama juga, kita akan kasih lem tapi lemnya tipis sekali juga. Caranya ditotol-totol seperti tadi, intinya yang rata dan tipis sekali ya. Jangan terlalu tebal, takutnya kalau terlalu tebal nanti nutup water jaketnya. Nah, ini setelah semua rata kita akan pasang. Ingat ya, ditotol-totol sampai tipis ya. Untuk lemnya jangan tebal-tebal. Selanjutnya kita pasang untuk lidah tensionernya ini dulu. Posisinya seperti ini, tinggal masukkan ke alurnya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal kita pasang packing sengnya ini ya. Ini ingat, ketika masang ini wajib bersih, tidak boleh ada kotoran. Bebas sih kalian mau pakai lem atau tidak masalah. Intinya bagian head dan bagian yang bibir linernya itu masih rata ya. Kalau misalkan sudah tidak rata sih lebih baik kalian kasih lem. Ini sebenarnya masih rata, tapi saya lebih mantap kalau misalkan dikasih lem tipis seperti ini. Jadi tidak masalah. Nah, seperti ini kita pasang. Oh ya, jangan lupa untuk pin dowelnya juga kita akan pasang. Ini ada dua pin dowel ya, posisinya yang satu di sini dan yang satunya posisinya berada di sini. Jangan sampai lupa ketika masang, tinggal dimasukkan saja ke posisinya. Nah, seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kita pasang untuk headnya. Tinggal kita masukkan ke lubang-lubangnya, dan kemudian nanti untuk 4 murnya kita akan kencangkan. Karena saya tidak punya kunci torsi, jadi nanti saya pakai kira-kira ya. Sebenarnya kalau untuk motor yang radiator itu bagusnya pakai kunci torsi ya, biar semua pengencangannya rata.
Tapi karena tidak punya kunci torsi ya, mau gimana lagi, kita pakai perasaan atau pakai feeling saja. Ini ketika memasukkan jangan lupa kita masukkan juga untuk bagian rantai keteknya ya. Ini untuk rantai keteknya kita akan tarik sampai keluar seperti ini. Nah seperti ini ya, ini untuk rantai keteknya sudah maju ke depan, dan kita nanti akan posisikan headnya ini sampai mentok ya. Sebentar, saya akan amati dulu biar pemasangannya tidak ada yang keliru ya. Nah ini kita masukkan lagi, kita dorong sampai mentok intinya. Nah ini sudah hampir mentok ya. Nah ini sudah hampir mentok, sudah kelihatan untuk baut-bautnya ya, ujung bautnya itu. Tinggal nanti kita akan pasang untuk keempat ring dan keempat murnya. Nah ini ada 4 ya. Nanti kita pasang sesuai ketika masang tadi ya. Ketika ngelepas tadi ya. Posisinya samakan saja. Bentar, ini kelihatannya kebalik ini yang atas. Nah seperti ini. Ini juga, oh bukan, enggak kebalik ini. Selanjutnya kita pasang untuk murnya. Ini kita pasang sesuai dengan ketika kita ngelepas tadi ya. Jadi yang dalam yang luar di luar. Nah seperti ini. Kita akan putar saja semua murnya pakai tangan seperti ini sampai dirasa mentok semuanya. Kemudian nanti kita akan kerjakan menggunakan kunci 14. Ya karena tidak punya kunci torsi ya, kita nanti pakai feeling aja ya. Tidak masalah, yang penting semua bagian dirasa rata ya untuk pengencangannya. Kemudian untuk bagian 2 baut ini juga akan kita pasang. Ini baut ini posisinya di samping seperti ini ya. Ini ada 2 saja, tinggal kalian pasang nanti memasangnya menggunakan kunci ukuran 10. Saya akan mengencangkannya secara menyilang seperti ini ya, biar tidak rata karena tidak punya torsi ya. Pakai kunci 14 seperti ini saja, perlahan-lahan ya, seperti ini. Semua bagian dikit-dikit dulu saja biar rata. Nah seperti ini caranya, pokoknya sedikit-sedikit sini ya, biar nanti harapannya bisa rata. Ini akan saya percepat ya videonya biar durasinya tidak terlalu lama. Kalau sudah dirasa kencang dan rata, kita akan kencangkan bagian yang samping tadi menggunakan kunci 10 ya. Seperti ini sudah saya kencangkan, tidak usah berlebihan mengencangkannya biar tidak dull nanti untuk threadnya. Intinya pakai perasaan, pakai feeling saja, yang penting kencang untuk pembautannya. Nah untuk bagian ini ternyata ada video yang terhapus ya. Jadi untuk pemasangan gigi sentriknya itu seperti ini. Ingat ya, top seperti ini, top TMA tadi ya, sekernya berada di atas. Nah ini lurus seperti ini, seperti waktu di video awal tadi ya. Dan selanjutnya kita akan pasang untuk stud koplingnya. Kok stud kopling sih? Ini untuk tensioner rantai ketengnya ya. Tapi kita akan pasang untuk packingnya ini dulu. Ini ada packing seperti ini, jangan sampai kelupaan biar tidak rembes olinya. Kemudian kita akan pasang untuk tonjokan tensionernya ini, kita akan masukkan dan pasang untuk 2 bautnya. Ada 2 baut ukuran 10 ya untuk mengencangkannya seperti ini. Setelah itu nanti kalian akan lepaskan untuk bagian tonjolannya biar menonjok pakai obeng min ya. Diputar sedikit saja nanti sudah otomatis menonjok ke bagian rantai ketengnya.
Setelah itu kalian tutup bagian tensionernya itu. Ini malah kelupaan tidak saya ambil videonya. Ingat video pembukaan awal tadi ya, tengok saja video awal sebelumnya. Ada bagian tutup kecil yang ada O-ringnya kecil itu ya. Ini kalian pasang juga. Nah, cara melepas tonjokannya tadi seperti ini ya. Masukkan obeng mainnya, kemudian diputar sedikit. Kalau kalian mau mencoba lagi, kalian coba putar-putar aja nggak apa-apa sampai mentok, kemudian dilepaskan lagi. Kalau sudah dilepaskan seperti ini, tandanya untuk rantai ketengnya sudah kencang ya. Ini sudah kencang sekali untuk rantai ketengnya. Dan kita akan coba putar-putar seperti ini, pergerakannya seharusnya lancar ya. Nah, ini kita akan coba putar-putar. Dan ternyata ada beberapa potongan video yang terhapus. Jadi ada bagian yang terlewatkan. Masang water pumpnya ya. Tapi kalian bisa lihat waktu video awal ya. Pastikan untuk olinya bisa naik ke head ya. Dan jangan lupa ketika kita masang sealnya ini kasih lem tribon seperti ini di bagian samping-sampingnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.